Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatin Allah yu'alir al-jadih wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'iluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في سمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal id kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Orang yang taklid di dalam ilmu tauhid, maka imannya tidaklah sepi dari keraguan-raguan. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah hukum, tentang kewajiban mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kaitannya mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Orang yang enggak mengenal Allah melalui jalan ini, maka berarti dia akan mengenal Allah melalui jalan taklid. Taklid itu percaya kepada perkataan orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, orang yang demikian, kata ulama, imannya tidak akan sepi dari keraguan-raguan. Artinya orang yang ikut-ikutan, orang yang ikut pendapatnya orang lain, tidak berdiri pada pendapatnya sendiri, maka dia pasti akan berada pada suatu keadaan yang memungkinkan dia itu tergoncang keluar dari apa yang diyakininya. Makanya kembali kepada makna keyakinan. Yakin itu apa gitu. Yakin, kata ulama, sesuatu yang harus keluar dari
keraguan. Kalau orang yakin tapi masih terdapat keraguan-keraguan dalam dirinya, maka tidak lagi bisa disebut sebagai suatu keyakinan. Bagaimana mau yakin dia masih berada dalam keraguan-keraguan. Lah, orang yang taklid ketika dia sampai seumur hidupnya tidak mengalami keraguan-keraguan, sampai mati dia berada pada keyakinan itu, maka kata ulama dia selamat, karena berada pada prinsip atau akidah yang benar, walaupun tidak didasari dari ilmu. Karena yakin itu harus sampai kepada maknanya ma'rifat, mengetahui secara pasti sebuah kebenaran, itu baru bisa kita yakini. Kalau kita tidak mengetahui kebenarannya secara pasti, maka kita tidak bisa disebut yakin. Nah, ini ada orang yakin tapi nggak pakai ilmu, gimana? Maka dia nggak akan sepi dari keraguan-raguan. Akan ada saja kesempatan atau kemungkinan dia mengalami keraguan. Lah, sekali kamu ragu dalam iman kepada Allah, gugur iman kita. Makanya dalam kitab Sulamun Taufik dikatakan di bab riddah, bab murtad, setelah membahas tentang syahadat di kitab Sulam Taufik, lalu membahas bab keduanya, langsung membahas pintu keluar dari agama Islam. Bab pertama kitab Sulam Taufik membahas pintu masuk dalam agama Islam. Bab kedua membahasnya pintu keluar dari agama Islam. Jadi kitab fikih, tapi sebelum membahas tentang hukum, tentang sholat, puasa, yang lain-lain, dia membahas dulu yang pertama syahadat, caranya masuk Islam. Yang kedua, caranya seseorang itu akan bisa keluar dari Islam. Nah, di antaranya apa? Ada i'tiqadiyah, ada qauliyah, ada af'al. Sebabnya orang keluar dari agama bisa dengan jalan rusak i'tiqadnya, rusak perbuatannya, atau rusak ucapannya. Lah, rusak i'tiqad yang seperti apa? Di antaranya syak fillah, ragu kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu itu yang bagaimana? Ragu itu bagaimana? Ragu itu berada pada posisi yang seimbang antara iya dan tidak, atau berada pada posisi 50-50 antara kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Lah, yang namanya yakin itu jangan digambarkan seperti tebak-tebakan. Kalau saya katakan begini, ini di tangan saya ada uang logam, yang sebelah mana logamnya? Kamu ngomong yang kanan, kamu yakin? Yakin. Itu bukan yakin, itu tebak-tebakan yang demikian. Iman nggak demikian, nggak boleh yakin dengan makna yang seperti itu. Maka orang sekarang sudah salah mengartikan yang namanya yakin. Dianggap sesuatu yang dia pastikan itu disebut yakin. Memang yakin itu maknanya pasti, tapi maksudnya pasti dengan makna kamu tahu pasti kebenarannya, begitu loh. Bukan kamu hanya pastikan tapi kamu nggak tahu kebenarannya. Itu bukan yakin yang benar, itu namanya yakinan. Lah, iman itu harus dasarnya yakin yang beneran, bukan yakinan. Maka yakinnya bukan hanya pasti saja, kamu pastikan yang ini, bukan begitu, tapi maknanya kamu tahu pasti itu yang benar hingga kamu meyakininya, begitu loh. Maka bab ini akan menjelaskan bagaimana permasalahan orang-orang yang taklid, orang yang imannya didasari dengan percaya pada pendapatnya orang lain. Karena yang namanya yakin, kata ulama, harus keluar dari 4 perkara. Nggak boleh dhon, nggak boleh syak, nggak boleh waham, dan nggak boleh taklid.
harus bersih dari 4 ini baru namanya yakin. Lah untuk keluar dari 4 ini harus pakainya apa? Harus pakainya dalil, gitu loh. Yakin itu mengetahui sesuatu dengan dalil. Dalil itu apa? Dalil itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Dalil. Dalil apa? Bukti. Bolak-balik itu gimana? Apa dalil itu? Petunjuk, makal, apa lagi? Dalil. Dalil itu sesuatu yang mengantarkan kamu memahami sesuatu yang lain, itu dalil namanya. Sesuatu yang mengantarkan kamu memahami sesuatu yang lain, itu namanya dalil. Contoh, kamu lihat rumah hangus. Lihat hangus, pikiran kamu langsung dibawa kemana? Kebakaran. Itu namanya dalil. Pikiran kamu langsung dihantarkan kepada sesuatu yang lain, gitu loh. Maka alam ini dalil. Kalau kamu lihat alam, pikiran kamu diantar kemana? Penciptanya. Nah kalau orang lihat alam tapi nggak diantar ke penciptanya, namanya apa? Ini nggak jadi dalil, gitu loh. Makanya orang kafir itu digoblok-goblokin, lawang di mata kamu gede banget dalilnya, kok kamu nggak tahu bagaimana sih? Ini segini-gini dalil semua, nggak usah pakai lihat keluar, bahkan diri kamu juga dalil. Kok sampai kamu nggak nemu Tuhan itu, begitu loh. Akalnya sehat, cari fulus pinter, tapi Tuhan nggak nemu. Ini namanya apa ini? Gila swasta, gitu loh. Bukan gila negeri, bukan gila swasta. Ini hati-hati, ini ada gila, ada macam dua, ada gila swasta sama gila negeri. Jadi dalil itu sesuatu yang mengantarkan kamu kepada sesuatu yang lain. Kalau ada padang pasir, ada jejak tapak kaki yang lewat lurus, kamu akan tahu pasti ada yang pasti nggak? Pasti. Berarti jejak kaki namanya apa? Dalil. Nah, pertanyaannya, yang lewat siapa? Tahu nggak kamu? Nah ini masalahnya. Kalau alam ini jadi bukti adanya Tuhan, selesai. Semua nemu itu. Mau Konghucu, mau Buddha, mau Cina, mau Yahudi, mau Nasrani, menemu kalau langit bumi ada yang. Lah pertanyaan, yang bikin siapa? Nah, ini. Kata si anu ini, kata si ini anu, kata si anu ini, terus. Hingga nanti Quran memberitakan bagaimana keadaannya orang-orang di dalam akhirat. Ketika mereka menyatakan, ya wailana, duh, kenapa kok dulu saya menjadikan fulan sebagai idola saya. Artinya, gara-gara omongannya dia, saya nggak mau mikir lagi tentang Tuhan. Saya percaya penuh pada dia. Quran mengingatkan dia, ya wailana, aduh, kok nyesel banget saya menjadikan fulan sebagai idola saya. Coba kamu tanya orang di luar Islam, kamu nyembah Tuhan, si fulan, si anu kamu anggap Tuhan, kata siapa? Ya kata si anu. Semua katanya, semua taklid. Nggak ada yang bisa membuktikan sendiri bahwa itu betul-betul Tuhan. Makanya agama Islam memerintahkan kamu untuk fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena keberadaan Allah, kebenaran Allah sebagai Tuhan itu nyata, fakta, dan bisa dibuktikan. Begitu loh. Hingga kamu nggak perlu katanya orang lain untuk bisa mengetahui Allah itu Tuhan yang sebenarnya.
Yang bikin yang mana? Ya Allah. Begitu. Apa buktinya? Ini yang mau kita kaji. Kamu nggak boleh sampai pada taklid. Kenapa? Keadaan kamu berada pada keadaan yang di tepi jurang, yang sangat membahayakan. Ibarat di sono jalannya luas, ente meripit di pinggir. Sini, enggak, saya sini aja lah. Oh alah, mas ini lo tengah enak lo, enggak, saya sini aja lah. Itu kan bahaya. Kok kamu ngantuk, kepleset apa enggak? Jadi kamu berada pada jalan yang kayaknya enak, enggak usah mikir lah, ikut aja, mikir pusing. Lah kalau kamu mikir pusing terus otak kamu seumur hidup buat apa gitu loh? Cari aja. Mikir bagaimana perusahaan berkembang, PT bisa jalan, bagaimana kerjaan lancar, konsumen banyak, laris. Dipikir sehari semalam. Kita mikir apa sifat Allah wujud, kita pusing, saya nggak nyampe, lo nyampainya ke Pulau Gadung lo. Nggak repot pikirannya begitu itu. Makanya kamu dilarang taklid. Perintahnya kamu suruh mengetahui. Kenapa? Dengan mengetahui kamu berada pada titik aman, gitu loh. Iman kamu nggak akan tergoncang, iman kamu nggak akan nyerempet pada keraguan. Kenapa? Lah kamu punya dalil. Kamu dipaksa suruh ngomong ini putih, mau nggak? Kalaupun mulut kamu bunyi, hati kamu nggak bisa bunyi, begitu loh. Kenapa? Karena kamu sudah tahu pasti kebenarannya. Bilal bin Rabah diinjak batu, suruh ngomong Lata Uzza, ya nggak bisa ngomong. Masa orang sudah tahu fakta, suruh ingkar sama fakta, ya nggak bisa. Tapi kalau kamu taklid, sekuat-kuatnya orang taklid, ketika tergoncang, maka akan menemukan suatu keraguan. Ketika kamu ragu, hilanglah iman kamu spontan. Lah kalau hilangnya pas ajal gimana? Ini yang bahaya kan? Ragunya pas ajal. Kenapa? Ajal itu begitu penuh fitnah yang luar biasa yang dijadikan. Sampai dikatakan akan datang nanti orang tua kamu, kakek kamu, guru-guru kamu di masa kamu sulit, sangat haus yang luar biasa. Datang dia bawain air yang keringetan, bejana yang kamu puasa aja lihat es keringetan mencicil matanya, apalagi ini keadaan yang hausnya melebihi puasa yang luar biasa. Saya bawakan ini karena saya tahu kamu haus. Tapi kalau kamu minum ini ikut saya sudah duluan mati dari kamu. Islam nggak bener, Muhammad bukan Nabi, Isa anak Tuhan. Wes pokoknya air pak, sini pak, apa aja kata kamu lah. Apa nggak bahaya ini? Berada pada keraguan. Di puncaknya segala macam ditentukan. Karena puncaknya hidup kita itu ya pada masa itu. Kamu baik di awal, di puncaknya kamu bahaya, ya selesai. Makanya kita berharap di akhir hayat kita hadir para penolong-penolong yang Allah jadikan, para wali-walinya Allah, para nabi, para solihin, menolong kita agar tetap berada pada akidah yang lurus, akidah yang benar, yang kita selamat sampai akhir hayat kita. Jadi puncaknya di situ. Jangan sampai nanti kamu berada pada keraguan-raguan di puncaknya. Apakah nadhar itu sulit? Yang ngomong sulit siapa? Sulit itu karena kamu nggak diajarin. Kalau diajarin nggak ada yang sulit, nggak ada. Semuanya mudah kalau kamu diajarkan. Maka dikatakan orang yang boleh taklid yang bagaimana? Orang yang boleh taklid itu yang sama sekali nggak bisa mikir. Kalau orang masih bisa mikir, selemot-lemotnya mikir, itu bisa akan tahu apa yang namanya dalil. Nah, kecuali kamu tanya dalil itu apa, nggak ngerti. Ini kebakaran, hangus, dalilnya kebakaran, nggak ngerti. Nah, ini kamu taklid boleh kalau sudah. Ini hujan basah, kenapa? Kok hujan ini hujan ya basah?
nggak tahu kenapa basah ini. Nah, ini taklid boleh begitu. Nggak ngerti kalau basah dalilnya. Nah, itu. Tapi kalau kamu masih paham dalil, masih bisa mengerti dalil, kamu harus berpikir perintahnya. Dan itu sangat mudah kalau kamu dituntun oleh para ulama, dituntun dengan tuntunan yang benar hingga akan punya keyakinan sebagaimana keyakinannya para pendahulu-pendahulu kita yang lurus akidahnya. Maka diwajibkan ma'rifat karena statusnya imannya orang yang taklid mempercayai pendapatnya orang lain tanpa dalil. Dalam masalah mengesahkan Allah itu masih diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Imam Sanusi resmi kafir, resmi nggak pakai. Orang yang taklid itu resmi kafir. Yang bagaimana? Ini orangnya sulit kamu cari. Orang yang sama sekali nggak ngerti tentang adanya dalil, sulit kamu cari orangnya. Kamu ke gunung, ke pelosok, ke tempat yang nggak pernah dijamah orang, nggak pernah ada pendidikan, kamu tanya di sana, kamu tahu nggak kalau kamu itu diciptakan? Kamu tahu nggak kalau Tuhan itu ada? Apa jawabnya? Tahu. Walaupun dia nggak berpendidikan sama sekali, nggak pernah diajarkan tentang ketuhanan, mereka akan tahu dirinya bukan Tuhan, dirinya adalah makhluk, dan dia tahu dia diciptakan. Itu namanya nggak taklid yang begitu. Taklid itu sama sekali nggak ngerti begitu loh. Kamu makhluk apa Tuhan? Tahu. Nah ini bahaya ini. Kok sampai nggak ngerti dirinya makhluk apa Tuhan, kan berat. Katanya Tuhan adalah, kamu itu siapa? Tuhan apa makhluk? Nggak ngerti. Orangnya susah kamu cari yang begitu, gitu loh. Lah orang yang menemukan, kamu tanya apa bukti adanya Tuhan, adanya langit, selesai, sudah punya dalil, dia nggak taklid namanya, begitu loh. Jadi orang taklid itu orang yang memang sama sekali nggak kenal Tuhan, gitu loh. Nggak tahu kalau Tuhan itu ada, nggak tahu kalau dia itu diciptakan sama Tuhan. Dia hanya mengatakan pokoknya katanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu apa? Nggak ngerti, nggak tahu gorengan, nggak tahu tempe, nggak tahu taus, pokoknya Tuhan begitu. Kan susah kamu cari. Bukan hanya orang yang apa? Kamu tahu nggak bukti? Kamu tahu nggak adanya Allah? Tahu. Kata siapa? Kata bapak saya. Yang dimaksud kata bapak saya itu namanya Allah, begitu loh. Bukan adanya Allah. Kalau adanya Tuhan, dia nggak butuh bapaknya. Dia akan tahu kalau dia diciptakan. Itu namanya nggak taklid lagi. Itu pendapatnya Imam Imam Ibrahim Al-Baijuri yang dituliskan di dalam kitab Kifayatul Awam. Jadi menjelaskan dari arah itu seseorang sudah keluar dari yang namanya taklid. Ketika sudah bisa menjawab alam semesta inilah jadi bukti adanya Tuhan. Penjelasannya begini, seorang mukallaf diwajibkan ma'rifat secara mantap. Artinya pakai ilmu. Caranya disertai dengan menggunakan dalil walaupun dalil ijmali. Karena orang yang taklid hatinya masih terombang-ambing. Orang yang taklid itu ya sudah nggak punya kemantapan sama sekali. Belum ada kemantapan dalam hatinya, belum mengetahui dalil secara qat'i. Yang sekarang mau kita dalilkan bukan lagi adanya Tuhan, gitu loh. Kalau adanya Tuhan, nggak ada orang yang taklid kecuali idiot tentang adanya Tuhan. Nah, kalau bicara Tuhan itu Allah, nah ini masalahnya.
Kamu kata siapa kalau Allah itu Tuhan? Itu loh. Bukan adanya Tuhan lagi, bukan. Tapi Allah itu Tuhan. Kamu kata siapa kok Allah itu Tuhan? Ya saya ya yakin. Pernah ketemu? Nah, kan repot kan. Ya kata bapak saya, akhirnya ke sana. Kata bapak saya lah. Kata bapak saya inilah yang nanti akan mungkin kamu nemu keraguan. Ketika kamu ketemu dengan orang lain yang punya pendapat lain, kamu ketemu dengan pendapat lain. Terus apa iya benar ya kata bapak saya ya? Nah, kamu meragukan itu, rontok seluruh keyakinan kamu. Meragukan pendapatnya orang yang kamu taklitin. Nah sekarang kalau orang sudah nggak bisa tahu Allah itu betul-betul Tuhan, maka ini imannya diperselisihkan oleh ulama. Makanya kamu nggak boleh mengetahui Allah itu sebagai Tuhan hanya dengan beritanya orang tua. Kalau namanya boleh, namanya Tuhan itu Allah, katanya ya memang kita nggak bisa kenal kalau nggak pakai katanya. Tapi kalau Allah itu Tuhan, kamu nggak boleh katanya. Harus kamu punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya sesuatu yang nggak terpisah dari Allah. Yang kalau kamu lihat itu langsung diantarkan itu Allah. Gitu loh. Apa itu? Hah? Ya sifat-sifatnya Allah. Kamu tahu ini Habib Quraisy. Dari mana taunya? Dari sifat-sifatnya. Kalau ada orang lain ngaku saya Habib Quraisy, percaya nggak kamu? Kenapa nggak percaya? Karena nggak ada sifat Habib Quraisy pada dirinya. Gitu loh. Lah kamu kok tahu Allah itu Tuhan dari mana? Karena kamu tahu sifat Tuhan ada pada dirinya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, sifat Tuhan itu yang bagaimana? Nah ini yang sudah nggak diajarkan. Maka sejak dulu dari mulai kecil orang tua kita membiasakan apa? Nazom, apal-apalan wujud kidam bako. Itulah dalil. Itulah jalan kita untuk bisa meyakini kebenaran Allah betul-betul Tuhan. Dari mana? Dari mengenal sifat-sifat ketuhanan. Selain Allah tidak punya sifat-sifat itu. Hanya Allah yang punya sifat-sifat ketuhanan tersebut. Itu namanya dalil yang qat'i. Dalil yang sangat mematahkan, memutuskan segala permasalahan. Orang yang taklid hatinya akan mungkin terombang-ambing, belum ada kemantapan dalam hati dan belum mengetahui dalil yang qat'i, dan dalam hatinya masih menerima perkataan atau pendapat yang sebenarnya tidak benar. Hatinya masih ragu-ragu serta terpengaruh dari perkataan-perkataan orang-orang filsafat atau orang-orang dahri, maka dikhawatirkan dia masih berada pada kekafiran. Ini bahaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa mintardid, kalimat mintardid adalah perbedaan pendapat para ulama ahlu sunnah. Maksudnya status keimanan seorang yang taklid tidak luput dari perbedaannya para ulama. Muqallid adalah orang yang keyakinannya berdasar pada perkataannya orang lain, bukan berdasarkan pada dalil yang pasti. Berbeda dengan orang yang belajar kepada seorang guru. Dia diajari, ditunjukkan, dijelaskan dalilnya, walaupun hanya secara ijmal atau global, maka orang seperti itu sudah dinamakan orang yang arif, bukan lagi muqallid, bukan lagi orang yang taklid. Kamu nggak ngerti Allah, nggak ngerti buktinya Allah itu Tuhan,
kamu diajarkan ini loh yang namanya Tuhan, wujud, qidam, baqo, yang semua sifat-sifat ini ada pada dia, itu namanya Tuhan. Nah, dengan kamu diajar, kamu tahu, oh Allah itu Tuhan, sifatnya ini. Maka dengan tahu itu, kamu sekarang sudah arif bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Nah, selain Allah, kamu buktikan nggak ada yang punya sifat-sifat ketuhanan sebagaimana sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang taklid itu keluar dari mengetahui sifat-sifat Allah gitu loh. Jangankan sifat-sifat Allah. Orang yang apa? Kehidupannya jauh dari majelis taklim, kehidupannya jauh dari pesantren, jauh dari ulama, bagaimana mau dapat tuntunan tentang ketuhanannya Allah? Yang diurus hanya dunia, cari kerja, sibuk ngurusin rumah, bagaimana memperbanyak kekayaan, memperbanyak harta benda, bagaimana maju, gelarnya biar banyak, hidup dunia biar maju. Ini yang dipikirkan. Nggak pernah mikirin bagaimana hidup saya nanti setelah saya mati. Saya ini dari mana, siapa Tuhan saya, apa kewajiban saya, haknya Allah, enggak dipikirkan yang begitu. Maka orang yang akan bisa sampai mengenal Allah adalah orang yang di hatinya punya kecenderungan, punya keinginan untuk tambah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan jalan dia mengenal Allah. Amin. Kalau di hatinya sudah enggak punya keinginan itu, jauh dia. Nggak akan ditunjukkan oleh Allah jalan untuk mengenal kepada Allah. Jadi dasarnya kamu kesini datang, kenapa? Karena punya keinginan mengenal Allah. Kalau enggak, kamu nggak akan kesini. Kenapa? Kamu punya kepentingan yang lain di luar sana. Kerja, urusan kehidupan, urusan gelar, urusan apa? Popularitas, urusan macam-macam. Itu lebih dipentingkan daripada mengurus urusan bagaimana dirinya mengetahui Allah. Orang hanya tahu pokoknya saya sudah kenal dia namanya Allah. Nah, sementara dia itu betul-betul Tuhan atau bukan, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Lah ini yang mau kita kaji, bagaimana kita harus sampai kepada betul-betul sampai pada ilmu pengetahuan. Imam As-Sanusi yang kita jadikan panutan dalam akidah orang-orang apa? Mutaakhirin, seorang mujaddid. Beliau mengatakan bahwa beliau membuat perumpamaan perbedaan antara orang yang taklid dan orang yang arif. Keduanya diumpamakan seperti orang yang sedang melihat hilal. Hilal, tahu nggak hilal? Hah? Hilal kalau mau THR, kan kalau THR paham. Kalau mau cair THR itu nungguin hilal. Nah, itu hilal mau masuk Ramadan atau mau masuk Syawal. Hilal itu maksudnya tiap bulan ada hilal itu, nggak cuman apa, cuman yang kamu tungguin ya waktu itu doang. Hilal tiap bulan ada, wong namanya bulan itu tanggal 1 tiap bulan ada kan. Jadi masuknya tanggal 1 itu namanya hilal. Bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan Qomariyah. Setiap tanggal 1 itu ada yang namanya orang ditandai dengan adanya hilal. Salah seorang dari mereka ada yang berhasil melihat hilal. Kemudian dia mengumumkan kepada orang lain yang belum bisa melihat hilal bahwa dia telah melihat hilal. Saya lihat.
langsung seret. Karena saya lihat hilal, saya umumkan ke orang lain. Sekarang sudah tanggal 1. Diumumkan ke semuanya. Maka orang yang mendapatkan pengumuman itu setelah dia mengumumkan kepada orang yang belum bisa melihat hilal bahwa dia telah melihat hilal secara langsung. Jika orang-orang langsung percaya tanpa membuktikan dan melihat sendiri hilalnya, maka orang-orang tersebut namanya taklid. Sama sekali nggak tahu bener nggak sih hilal. Taunya pokoknya kata dia hilal. Itu orang yang sama sekali nggak tahu kebenarannya tapi percaya kepada omongannya namanya taklid. Adapun jika dia menjelaskan tanda-tanda hilal beserta dalilnya, maka orang-orang tersebut bisa melihat hilal itu sendiri, maka bukan dinamakan lagi orang yang taklid. Kamu kok lihat hilal, apa buktinya hilal? Iya, dia berada pada ufuk sekian, derajat sekian, saya lihat pada menit sekian. Nah, ini punya dalil namanya. Dalam keadaan posisinya sekian derajat, oh ya, orang akan tahu itu mungkinul ru'yah atau wajibur ru'yah atau mustahil ru'yah. Dalam hilal juga ada begitu. Wajib ru'yah, artinya wajib bisa dilihat. Ada yang mungkin bisa dilihat, ada yang mustahil bisa dilihat gitu. Artinya ketika dia berada pada derajat yang di bawah, yang dia masih terhalang oleh oleh sesuatu yang lain, maka dia nggak akan mungkin bisa terlihat. Artinya sinar matahari masih terhalang bumi untuk mengenai rembulan, terlalu rendah di bawahnya bumi gitu loh, hingga matahari nggak bisa memberikan sinarnya, maka ketika dia masih di bawah yang nggak mungkin terlihat. Jadi kalau kamu saya tadi lihat ru'yah, lihat hilal, derajatnya berapa? Bertanya. Oh, derajat sekian, berapa menit kamu lihatnya? Dia berada pada keadaan berapa? Maka orang yang bisa menjawab akan tahu, oh iya, tadi betul-betul hilal. Bukan tadi hilal, oh iya, main makan aja loh. Memang namanya orang yang taklid, mau bener nggak bener, yang penting selesai. Jadi ada perbedaan antara orang yang taklid buta dan taklid yang tidak buta gitu loh. Ada orang yang taklid buta itu yang sama sekali tidak tahu dalil-dalilnya, sama sekali nggak tahu kebenaran apa yang disampaikan, itu namanya taklid buta. Nah, ada yang nggak taklid buta, yang dia mau bertanya tentang petunjuk yang bisa membuat dia mengetahui adanya hilal, maka setelah dia tahu, dia nggak lagi namanya taklid. Makanya taklid itu yang nggak sah, itu orang yang taklid buta. Nah, yang sah bagaimana? Yang taklidnya nggak buta, artinya orang yang awalnya taklid lalu mencari tahu, diajarkan, dijelaskan, dipahamkan tentang dalil hingga dia keluar dari taklid gitu. Kayak siapa? Ya kayak kita yang tadinya ikut-ikutan kata orang tua, lalu diajarkan sifat-sifat Allah, dikenalkan keberadaan Allah, dikenalkan gak ada lagi yang punya sifat ini selain Allah, hingga kamu tahu pasti Allah lah satu-satunya Tuhan. Gak ada Tuhan lain selain Allah. Kamu tahu dengan apa? Dengan dalil yang diajarkan. Lah orang yang sudah diajarkan dalil bagaimana? Ya sudah nggak taklid lagi namanya. Begitu loh. Jadi dalil itu kamu nggak usah nyari sendiri, nggak usah. Lah orang menganggap pusing karena mau nyari. Lah kalau kelas kamu kayak Imam Asy'ari ya nggak apa-apa, kamu nyari sendiri. Lu kayak jagoan aja nyari sendiri. Kan sudah ada tuntunannya.
Tinggal ambil bukunya, datang ke ulama, bagaimana memahaminya, diajarkan, dijelaskan, dipahamkan, kamu nggak taklid lagi namanya, gitu loh. Makanya diperintahkan kamu itu belajar, diperintahkan ngaji. Makanya kata Quran apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana saya caranya tahu bagaimana? Ya ngaji, belajar ke ulama. Nah kalau kamu mau cari ulama yang ngajarin ini di Jakarta, udah bisa kamu hitung pakai jari sekarang ini. Segini gedenya. Kalau kamu mau belajar ilmu fikih, mau belajar ilmu tajwid, mau belajar ilmu tentang bab sholat, bab haji, apalagi bab haji umroh, setiap jalan sekarang ada manasik haji umroh komplit udah. Tapi kalau kamu mau belajar ilmu akidah susah. Thariqah, di mana-mana thariqah sekarang. Tiap ganggang ada thariqah ini thariqah. Kantor thariqah, kantor doang tapi kantor thariqah, kantor. Gurunya mana? Nggak tahu yang mana gurunya. Artinya sulit untuk cari mursyid yang betul-betul lurus sekarang ini. Makanya kalau kamu bisa sampai mau punya kemauan, Allah jadikan hatinya tergerak untuk ngaji, ini anugerah yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Karena hal itu menjadi jalan kita bisa sampai pada mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, syaratnya orang itu bisa kenal Allah, syaratnya apa? Hilang fanatik. Nah ini yang masalah. Udah taklid campur, nah sudah repot sudah ini. Itu namanya taklid buta. Wong cinta buta aja nggak boleh, ya. Iya. Cinta buta kan merem-merem berarti kamu apa nggak repot? Buta kan begitu. Makanya kamu nggak boleh taklid buta, nggak boleh, apalagi campur fanatik. Pokoknya kalau sudah kata-kata dia, yang lain nggak benar. Nanti di akhirat kamu akan mengatakan ya wailana ya Allah, kenapa dulu saya jadikan kamu sebagai idola? Kata dia, salah kamu, saya nggak ikut-ikut, apa nggak repot. Kenapa? Karena mereka juga ikut pendapatnya orang lain lagi, saling menyalahkan terus, gara-gara kamu nih saya begini, gara-gara kamu saya begini. Semua begitu. Nggak akan ada yang mengatakan saya selamat gara-gara kamu, nggak ada. Ahli neraka semua akan saling menyalahkan. Makanya dikatakan nanti semua pertemanan yang tidak pada jalannya Allah, maka itu akan saling menyalahkan nanti di akhirat. Berteman, apalagi bermusuhan, berteman saling nyalahin. Karena yang namanya teman kan ngajak. Yuk ke sana yuk ke sini. Ketika diajaknya keluar dari jalannya Nabi, ini gara-gara elu nih. Ini gara-gara elu. Lu mau ikut kan elu nih. Itu semua akan begitu nanti. Kecuali orang-orang yang berada pada jalannya ulama dengan cara dia tidak lagi fanatik. Itu syarat utamanya. Fanatik itu menghilangkan sebuah kebenaran. Kamu nggak akan mau menerima kebenaran kalau kamu sudah punya fanatik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua modalnya apa? Fanatik. Ketika dia sudah mengatakan ini pendapatnya si fulan, selesai, kayak yang lain nggak punya pendapat lagi. Makanya Kiai dulu sering menggambarkan, kalau kamu berada pada suatu zaman, suatu masa, kamu merasa kehausan. Ketika kamu haus, kamu nggak menjumpai air kecuali air yang kotor, dan kamu harus minum. Kalau air kotor kamu minum, kamu akan sakit, bahaya. Maka caranya biar kamu nggak sakit, ambil airnya, diamkan sampai kotorannya turun. Ketika kotorannya turun, minum. Artinya jangan fanatik. Jangan kalau nerima pendapat langsung tapi cerna dulu, saring dulu, bener nggak ini? Apa buktinya? Walaupun pendapatnya orang tua, bukan mau nggak percaya, bukan, tapi mau tahu kebenaran. Orang yang ditanya
akan menganggap kamu nggak percaya. Ini pendapatnya orang yang di luar agama Islam. Kamu coba tanya, anaknya orang Kristen nanya ke bapaknya yang ruwet-ruwet nih, apa jawab bapaknya? Kamu nggak percaya? Percaya pak? Ya jangan nanya, begitu loh. Kalau percaya, jangan nanya. Kalau nanya, nggak percaya, gitu loh. Itu namanya kamu diajak untuk taklid buta. Kamu diajak untuk fanatik. Ini sebab-sebab penyesalan yang akan dialami manusia nanti di akhirat. Yang Allah katakan, mereka akan mengatakan, duh celaka, saya celaka gara-gara ikut dia, celaka saya. Semua akan kamu sesalkan nanti di akhirat. Maka di dunia adalah jalan kamu bisa memperbaiki segalanya. Maka ulama menuntun kita jangan berada pada kondisi taklid, tetap berada pada kondisi kamu harus iman kepada Allah dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena orang yang taklid imannya diperselisihkan. Apa kata Imam Ibrahim Baijuri berikutnya? Imam Ibrahim Al-Qani berikut mengatakan, fa fihi ba'dul qaumi yahki khulafa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasyafa faqala in yajzim biqaulil ghairi kafa'il wa illa lam yazal fil dhairi. Maka dalam hal taklid, sebagian ulama meriwayatkan perbedaan pendapat dan sebagian lagi menyatakan adanya penjelasan. Maka sebagian ulama menyatakan apabila orang yang taklid menetapkan pendapatnya orang lain, maka dia cukup. Namun jika tidak, maka senantiasa dia dalam bahaya. Orang yang taklid buta, orang yang taklid nggak tahu dalil, orang yang taklid nggak berubah jadi orang yang ilmu, ini yang dalam bahaya. Orang yang taklid kemudian berubah jadi orang yang berilmu, maka dia akan berada pada keselamatan. Kita ini semuanya taklid tadinya, nggak ada yang nggak taklid, nggak ada. Maka sampai kata ulama apa? Kenapa iman itu nggak dijadikan masuk ke dalam hatinya semua manusia? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Iman bisa diraih dengan pengetahuan. Kalau kamu belum punya pengetahuan, dimasuki iman, ya nggak bisa masuk, gitu loh. Maka nggak dijadikan iman itu di hati semua manusia, tapi dijadikan di hati orang yang punya ilmu. Maka akan masuk makna iman dalam hatinya. Lah malaikat kok iman? Pakai apa imannya malaikat? Ya pakai ilmu. Dia melihat singgasana Allah, melihat segalanya. Bagaimana dia nggak iman kepada Allah? Lah kamu bisa iman kepada Allah dari mana? Ya nggak bisa. Ilmu dulu baru masuk iman dalam hati kamu. Sampai ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena iman itu sesuatu yang khusus, yang akan bisa diraih dengan caranya kamu punya pengetahuan. Maka dalam pembahasan tentang keimanan orang yang taklid, sebagian ulama ahli sunnah meriwayatkan perbedaan pendapat. Sebagian lagi mengatakan imannya orang yang taklid bisa dianggap cukup, juga bisa dianggap tidak cukup. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika orang yang taklid memiliki kemantapan hati terhadap ucapan orang yang lain, sampai jika orang lain yang menasehati dan meyakinkannya, hatinya tidak berubah, kemantapannya nggak bergoyang, maka keimanannya menjadi muqallid yang sah. Diberikan syarat. Syaratnya taklid itu jadi sah bagaimana? Andai orang yang tadi percaya, kamu percaya kembali, mengajak kamu untuk pindah pendapat lain, kamu sudah nggak mau pindah lagi
kamu sudah berpegang kuat pada pendapat itu sampai kamu mati bahwa itu, selamat kamu. Itu namanya taklidnya sudah nggak buta, taklidnya sudah punya dalil gitu loh. Kamu percaya kata guru kamu, nak, 1 tambah 1 jumlahnya 2. Dulu percaya nggak kamu? Hah? Kamu waktu lahir tahu itu nggak? Nggak tahu. Terus diajarin, percaya? Percaya. Nah sekarang umpamanya guru yang ngajarin kamu datang lagi, nak, ternyata bukan 2, nak, 7 gitu. Kamu ikut nggak? Kenapa nggak? Nah itu begitu. Jadi orang itu bisa disebut taklidnya sah apabila apa yang diyakininya itu dia pegang, dan orang yang tadi mengajak dia kembali, mengajak dia melepas pegangan itu, dia nggak mau melepaskannya hingga mati berpegang pada pegangan itu, maka dia selamat. Ini ukurannya ulama mengukur orang yang taklid, kemudian taklidnya disebut taklid yang sah. Artinya kalau tadi dikatakan orang yang taklid nggak akan sepi dari keraguan, kemudian dia bisa menghilangkan keraguan, tetap berpegang sampai mati, maka dia selamat. Ini pendapat salah satu ulama mengatakan demikian. Tapi kalau dia pegangan, diajak oleh orang ustadz yang tadi ngajar dia ikut lagi ke sono, diajak pindah lagi ke sono, ya namanya masih belum berpegang pada satu pendapat, ini enggak selamat keadaannya. Namun jika dia tidak punya kemantapan hati, masih gonjang-ganjing dan ikut lagi pindah pada pendapat yang lain, maka dia berada pada bahaya, dia diancam masuk neraka jahanam. Ulama Ahlussunnah menjelaskan perbedaan iman ada 6 pendapat. Ini dalam Tuhfatul Murid dijelaskan demikian. Yang pertama, keimanannya orang yang muqallid, yang belum dianggap cukup dan belum dianggap beriman, maka dia seperti orang kafir. Dikatakan taklid hukumnya kafir, maknanya orang yang taklid seperti orang kafir. Nggak ada bedanya maksudnya. Dia nggak punya kemantapan tentang Tuhan, nggak punya pengetahuan tentang ketuhanan. Allah itu betul-betul Tuhan nggak ya? Dia nggak punya kemantapan, berarti dia sama kayak orang kafir. Masih bisa juga itu Tuhan, bisa juga itu Tuhan, bisa juga. Sama kayak pendapat Imam Nawawi. Siapa yang mengatakan di hatinya ragu Islam itu satu-satunya agama yang benar, maka dia sudah bukan orang Islam. Orang yang di hatinya ragu bahwa agama yang benar hanya agama Islam, ragu, maka dia sudah bukan jadi orang Islam lagi. Atau mengatakan begini, semua agama benar. Ya kan? Berarti dia nggak mantep kalau agama Islam satu-satunya agama yang benar. Mengatakan semua agama benar, keluar dari Islam dia. Walaupun labelnya masih Islam, tapi sudah tidak dianggap sebagai orang secara hukum gitu loh. Kalau kelihatannya bisa aja, kayak orang suami istri ngomong cerai loh, walaupun masih berdua hukumnya cerai gitu loh. Walaupun masih gitu loh. Hukum kan nggak lihat keadaan tampilannya. Hukum berlaku ya berlaku tentang apa yang jadi nilainya. Kalau orang sampai mengatakan cerai harus putus, bisa. Kok masih kumpul ya haram. Kan saya tetap hukumnya. Nggak ada bercanda dalam agama. Gitu. Dan begitu pun masalah
Orang mengatakan semua agama benar, kan toleransi. Nggak ada begitu, nggak ada, nggak boleh banget begitu. Saya harus mengatakan agama saya yang paling benar. Agama orang lain mengatakan agama dia yang paling, itu namanya dia berpegang pada agamanya. Kalau mengatakan semua agama benar, kenapa ini nggak pindah aja ke agama yang lain? Hah? Maka sekarang lagi dipromosikan nih, boleh kawin lintas agama. Kenapa? Karena semua agama sama. Kamu nggak boleh mengatakan agama saya yang paling, nggak boleh mengklaim kamu. Kok mengklaim? Bagaimana? Kalau enggak, justru iman kamu jadi iman yang diperselisihkan sama ulama. Maka iman yang taklidnya itu taklid yang buta, yang di hatinya masih punya keraguan, sama seperti orang kafir. Kok sama, kenapa? Dia belum punya keyakinan, masih punya keraguan kalau Allah betul-betul Tuhan. Masih punya keraguan kalau Islam satu-satunya agama yang benar. Oh, ini bahaya. Yang kedua, keimanannya orang yang taklid dianggap cukup dan sah. Tapi dianggap berdosa secara mutlak, baik dia orang yang ahli nazar atau bukan ahli nazar. Ini pendapat yang aneh yang kedua nih. Ada orang taklid, ini dianggap cukup, ini meringankan. Orang yang muqallid taklid dianggap cukup sah, tapi dianggap berdosa walaupun dia itu orang yang ahli nazar ataupun bukan ahli nazar. Pendapat siapa ini? Ini pendapatnya orang-orang Syiah. Sama saja begini, orang itu imannya orang itu imannya sah walaupun dia percaya pendapat orang lain imannya sah, baik itu dianggap berdosa secara mutlak, sah tapi berdosa secara mutlak, baik dia itu ahli nazar ataupun tidak ahli nazar. Sholat bisa berdiri atau enggak bisa berdiri, harus berdiri. Kalau enggak bisa, dosa. Repot enggak kira-kira? Mau kamu bisa mikir, enggak bisa mikir, dosa. Lah kan repot. Yang bisa mikir menang maksudnya. Yang enggak bisa mikir, yang taat, saya udah enggak bisa mikir, didosain juga gitu. Kan repot ini. Yang ketiga, pendapatnya ulama lagi mengatakan imannya orang yang taklid dianggap sah, cukup, tetapi dianggap berdosa jika dia termasuk ahli nazar, dan tidak berdosa jika dia bukan ahli nazar. Ini ahli sunnah pendapatnya. Jumhur ulama ahli sunnah mengatakan boleh, cukup taklid, tapi kalau bisa nazar dosa. Kalau nggak bisa nazar nggak apa-apa, nggak dosa. Orang yang sholat nggak bisa berdiri, ya duduk sah. Kalau bisa berdiri, ya wajib berdiri, gitu loh. Tapi kalau pokoknya mau bisa nggak bisa harus, wah ini penyiksaan namanya, hukum yang beratnya begitu. Lah, jumhur ulama pakai pendapat yang ini, sah, tapi kalau kamu bisa nazar, kamu dosa karena meninggalkan nazar. Berapa banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita berpikir. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala, banyak. Sampai 300 ayat lebih yang menyatakan memerintahkan kita untuk berpikir. Kok kamu tinggalkan mikir, kamu kena dosa.
Yang keempat, keimanan muqallid terhadap ayat Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Dia taklid kepada ayat Al-Quran bahwa dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa dan tidak ada Tuhan yang lain yang maha pemurah selain Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis Nabi yang sahih maka dianggap cukup dan sah karena taklid pada Al-Quran adalah sesuatu yang benar. Adapun taklid pada selain Al-Quran dan hadis maka keimanannya dianggap tidak sah. Sebab taklid pada selain keduanya tidak ada jaminan dari kesalahan karena tidak maksum. Kalau Al-Quran sesuatu yang maksum, maka kalau kamu taklid sama Al-Quran, kata ulama, kamu dijamin benarnya. Yang kelima, keimanan orang yang muqallid dianggap cukup dan sah dan tidak berdosa, baik dia ahli nadzar atau bukan ahli nadzar. Karena nadzar hanya syarat kesempurnaan iman. Ini namanya nadzar dianggap sunnah. Jika tidak nadzar maka imannya tidak sempurna. Nadzar hanya untuk menyempurnakan iman. Kalaupun nggak nadzar dia sudah punya iman sah. Ini pendapat yang berikutnya. Yang keenam, pendapat lagi, keimanan orang yang muqallid sah dan cukup, bahkan dia haram untuk nadzar. Haram berpikir. Ini apa? Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kok malah nadzar diharamkan? Pendapat yang keenam ini adalah khusus bagi orang yang telah bergaul dengan orang-orang filsafat, tercampur dengan orang-orang liberal yang khawatir nadzar malah akan mendatangkan keraguan. Ini malah orang-orang yang jungkir balik yang begini nih. Wong nadzar untuk mendatangkan dalil agar pasti pengetahuannya, menghilangkan keraguan-raguan, malah dianggap nadzar mendatangkan ini sudah bergaul sama orang-orang filsafat, orang-orang ahli adi, orang-orang ahli hissi. Maka di bagian belakang insya Allah akan dijelaskan tentang ilmunya orang-orang filsafat. Apa sih filsafat itu? Nanti kita akan jelaskan. Jangan belajar punya orang lain yang rusak sebelum kamu punya rumah sendiri. Ngecek rumahnya orang, oh ini nggak beres, rumahmu mana? Saya belum punya rumah pak. Kan repot. Kamu punya rumah dulu yang bagus, baru ngontrol rumahnya orang. Boleh, ini kamu kurang beres rumahnya nih, perbaiki nih. Kayak rumah saya, nah begitu kan beres. Ini ngecek rumah orang, mau pulang kemana? Rumah saya nggak punya rumah, kan berat. Jadi jangan ngaji ilmunya filsafat sebelum kamu ngaji ilmunya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya haram ngaji ilmunya filsafat ketika kamu belum punya prinsip pada agama kita sendiri. Dari keenam pendapat ini, yang muktamad yang bisa dipegang adalah pendapat yang ketiga. Ini pendapat jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pendapat ini umumnya terjadi dalam masalah keharusan mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Dalam masalah pendapat ini adalah mengarahkan kita untuk wajibnya apa sih biar nggak taklid. Wajib tahu sifat Allah dan sifat Rasul.
yang bisa mengantarkan kamu untuk sampai pada keyakinan Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dalam masalah taklid tidak ada berbeda antara orang kota, orang desa, orang gunung, orang mana saja, nggak ada bedanya, sama. Mau orang kota taklid ya salah, orang gunung ya salah, orang desa juga salah, nggak ada ukurannya. Oh, kalau orang kota taklid nggak boleh, kalau orang kampung taklid nggak ada, begitu sama nggak boleh semuanya taklid kok. Orang hutan, iya itu. Kalau kata Imam Maturidi beda lagi nih. Sesungguhnya semua orang awam itu mukmin. Sesungguhnya semua orang awam itu mukmin, mengetahui Tuhan, termasuk penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sungguhnya 2/3 penghuni surga adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 1/3-nya lagi umat nabi-nabi yang lain. Jika 2/3 berarti 2/3 itu umat Nabi Muhammad, 1/3 umat nabi-nabi yang lain. Coba kalau digambarkan lingkaran itu dibagi 3, yang 2 bagian punya Nabi Muhammad, yang 1 bagian semua nabi yang lain dijadikan 1, dapat 1 bagian. Tandanya umat Islam itu banyak gitu loh. Lah, dasarnya banyak dari mana? Ya karena orang awam ini asalnya mukmin semua, kata Imam Maturidi. Maka mayoritas orang muslim yang kebanyakan adalah orang-orang awam tidak akan bisa, jika imannya orang awam tidak dianggap sah, maka mayoritas orang Islam yang kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga sendirian bersama kawan-kawan dekatnya saja nanti. Maka hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi sanggahannya Imam Ghazali di dalam pendapatnya Imam As-Sanusi yang mengatakan yang mewajibkan sebagai wajib usul orang mengetahui sifat-sifat Allah. Kalau enggak bagaimana? Kafir, kata Imam Sanusi. Ditolak sama Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali mengerot pendapatnya para pendahulunya yang sama dengan pendapat Imam As-Sanusi. Yang pendapat itu mengatakan wajib kenal Allah dengan cara tafsil. Nah, memang betul. Kalau kenal Allah itu wajibnya dengan dalil tafsil, ya hanya gelintiran orang yang bisa. Gitu loh. Hah? Kamu cari se-Indonesia ya hanya gelintiran orang yang bisa dalil secara tafsil. Tapi kalau dalil ijmal, ya semua orang bisa, orang awam juga pada bisa. Apa buktinya? Cukup tahu langit bumi ini diciptakan, penciptanya ada, penciptanya Allah, selesai. Kamu sudah nggak jadi orang yang taklid. Yang begini boleh masuk surga, ya itu banyak umat Islam begitu semua, gitu loh. Maka pendapat Imam As-Sanusi dikuatkan lagi. Pendapat itu bukan pendapat yang mengatakan wajib kenal Allah dengan dalil yang tafsil. Kalau dalil tafsil memang akan gelintiran orang yang masuk surga nantinya. Nggak bisa 2/3. Tapi harus tahu dalil secara ijmal. Kalau ijmal bagaimana?
semua orang tahu gitu loh, nggak cuman gelintiran orang yang tahu. Orang awam tidak disyaratkan mengetahui dalil sebagaimana para ahli usul yang mengetahui dalil dengan secara tafsil. Yang penting hatinya sampai kepada kemantapan, itu sudah cukup. Sebab artinya ma'rifat adalah mengetahui sifat-sifat Allah dengan dalil-dalil adanya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengetahui zatnya Allah. Ya enggak, bukan tahu zat Allah, bagaimana mau tahu zat Allah? Kalau orang itu sampai memperdalam pengetahuan tentang tauhid yang dibahas bagaimana zat Allah, maka ini bisa sampai bid'ah. Karena nggak ada tuntunan membahas bagaimana zatnya Allah. Kamu cukup tahu zat Allah bukan jirim, selesai. Bukan bahas zat Allah itu yang kayak apa. Oh, itu bukan urusan kita. Zat Allah bukan, selesai. Kamu iman sama Allah kalau begitu. Kamu sudah ma'rifat kepada Allah. Kalau kamu nggak tahu jirim, nggak tahu zat Allah jirim atau bukan, ini yang masalah. Nanti kamu anggap Tuhan itu seperti duduk di atas, nangkring di kursi. Ini yang bahaya. Makanya haram bertanya tentang hal-hal yang mendetail, yang berkaitan sama hal-hal yang kita nggak perlu mengetahui hal itu. Artinya orang awam itu cukup sampai kepada dalil yang ijmal. Sampai dikatakan orang yang taklid tadi, in yajzim bi qaulil ghair kafa wa illa lam yazal fil dhair. Kalau kamu sudah berpegang pada satu pendapat, ini khususnya orang-orang yang taklid, maka kamu dianggap cukup. Ketika sampai mati pendapat itu kamu pegang dan tidak berganti pada pendapatnya yang lain, maka ini menjadi sesuatu yang dianggap sah bagi sebagian ulama tentang kondisinya orang yang taklid. Nah, yang bahaya itu kalau kamu mau mati, minum obat, kamu harus ambil gelas, ambil obat, botol obatnya kamu ambil pecah. Di hati kamu ngomong, gara-gara botol obat pecah saya mati. Maka mati kamu dalam keadaan syirik kepada Allah. Ini yang bahaya. Di detik-detik akhir hayat kita, kita meyakini ada selain kekuatan selain Allah yang bisa menyelamatkan. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita berada pada keadaan yang demikian. Jadi pendapat yang paling kuat di sini diambil pendapat yang ketiga, yang apa? Orang itu yang taklid dianggap sah apabila dia dianggap sah dan dia berdosa karena meninggalkan nadzar. Kalau punya akal untuk berpikir. Kalau nggak punya akal, maka taklidnya sah dan tidak berdosa. Ini mayoritas jumhur ulama berpendapat demikian. Nah, pendapat Imam As-Sanusi yang mana? Pendapat yang pertama, yang mengatakan orang yang taklid, yaitu yang tidak tahu tentang kebenaran, itu sama dengan orang kafir. Kok sama? Kenapa? Karena nggak bisa yakin kalau Allah betul-betul Tuhan. Nggak bisa yakin kalau agama Islam satu-satunya agama yang benar. Maka statusnya masih sama dengan orang kafir. Bahaya begitu. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang keadaan kita tidak bisa meyakini kebenaran kalau Allah betul-betul Tuhan. Nah, besok kita akan ungkap apa yang harus menjadi kewajiban pertamanya orang Islam. Kewajiban pertama manusia
apa? Masuk agama Islam. Kewajiban pertama orang Islam apa? Mengenal Allah dengan yakin. Beda ini. Kalau manusia secara umum, kewajiban pertamanya masuk Islam. Setelah jadi orang Islam, kewajibannya mengenal Allah dengan yakin. Lah, yakin itulah yang kemudian dibedakan. Boleh dengan taklid, yang penting yakin. Ada yang dengan ilmu sampai pada yakin. Kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضنس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.